Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut adalah sesi yang pendidikan guru gerak 2. Mari kita dan dengarkan bersama-sama. Mulai nggih untuk kasus 3 nggih? Ya, silakan Bu. Ya, Pak Agus. oke. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Kayaknya ngobrol-ngobrol deh sama Pak Agus ini saya. Iya Bu. Ada apa ya Bu ya? Kemarin katanya habis supervisi Pak. Oh iya Bu, tapi ada sedikit masalah Bu. Waktu supervisi itu. Bahkan masalahnya Kenapa, sampai Pak? dengan kepala sekolah Bu. Nah, masalahnya gimana? Gini Siapa Bu, tahu kemarin nanti dengan ngobrol-ngobrol santai gini Pak, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Agus. Oh ya gini Bu, saya itu sempat ditegur kepala sekolah karena pada waktu supervisi pengawas sekolah di kelas itu saat mengajar saya tidak memakai buku teks Bu, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum sekolah yang berlaku Bu. Begitu. Waktu supervisi itu Pak pengawas mengatakan langsung ke jenengan apa Pak? Iya Bu, langsung kok tidak pakai buku teks itu bagaimana ya? Langsung jawab, saya kan tidak memakai buku teks Bu, saya sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian kan saya sudah memanfaatkan berbagai sumber belajar siswa agar siswa itu belajar dari sumber-sumber yang lain, tidak hanya buku teks seperti itu, tapi pengawas sekolah tersebut tersinggung Bu. Kenapa tersinggung ya Pak? Apa mungkin yang disampaikan Pak Agus itu caranya atau gimana waktu itu, atau mungkin ada pihak yang lain selain Pak Agus sama Pak pengawas waktu Pak Agus menyampaikan itu? Oh tidak ada, tapi kesalahan saya itu tadi Bu, tidak memakai buku teks waktu mengajar. Nah, yang Pak pengawas sampaikan itu kalau mengajar biarpun memanfaatkan berbagai sumber belajar harus memakai buku teks seperti itu Bu. Jadi Bapak pengawas itu kurang menerima alasan saya bahwa selain tidak memakai buku teks, saya juga memanfaatkan berbagai sumber belajar yang lain seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi kalau buku teks sendiri memang Pak Agus tidak ada ya Pak ya? Sebenarnya ada Bu, tapi tadi kebetulan saya tidak membawa buku teks. Ya. Jadi cuma di hari biasa atau pas mungkin tidak supervisi, apa memang Pak Agus juga hanya menggunakan bahan ajar lain atau sumber-sumber lain selain buku teks, atau memang pas supervisi itu saja Pak Agus? Ya kebetulan pas supervisi itu Bu tidak bawa, soalnya tadi sudah sesuai dengan RPP melaksanakan pembelajaran. Jadi hanya memanfaatkan berbagai sumber-sumber belajar yang ada, tidak memakai buku teks Bu, tapi sudah sesuai dengan RPP dan kurikulum. Ya. Memang sebenarnya kalau seperti itu sudah pas ya Pak Agus, cuman mungkin keinginan dari Pak pengawas itu memang harus menggunakan buku teks selain mungkin sumber belajar yang lain, seperti itu mungkin ya permasalahan jenengan itu. Iya Bu, tapi mungkin apa yang disampaikan Pak pengawas itu juga ada benarnya Bu. Soalnya kita kan sebagai manusia kan sering lupa Bu. Nah mungkin untuk mengantisipasi kejadian lupa itu mungkin harus memakai buku teks, biarpun itu tidak dipakai, tapi kita tetap membawa buku teks, mungkin seperti itu. Iya, memang ada sisi baik dan buruknya juga sih Pak. Kalau buku teks kita tetap memang sebaiknya bawa, walaupun mungkin tidak kita buka selalu pada saat pembelajaran atau saat supervisi kemarin. Kalau
Jadi kan aku sudah menyampaikan ke Pak Pengawas langsung, dan Pak Agus waktu itu hanya menyanggah dan tidak menyampaikan untuk kedepannya seperti apa gitu. Tidak Bu, kemarin cuma saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum dan memanfaatkan berbagai sumber yang ada, tapi tidak menyampaikan kalau memakai buku teks tersebut. Untuk ke depan akan menggunakan buku teks atau gimana, berarti tidak disampaikan ya Pak Agus ya? Belum Bu. Terus waktu kok bisa Pak Kepala tahu itu, mungkin berarti Pak Pengawas berarti mengatakan itu, atau mungkin waktu beliau berbincang-bincang menyampaikan ke Pak Kepala gitu nggih? Ya, setelah supervisi itu Pak Pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah apa yang jadi di kelas waktu supervisi. Nah, kemudian atas kejadian tersebut saya ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Lalu apa tanggapan Pak Agus ketika Pak Kepala menegur jenengan? Tanggapan saya minta maaf Bu, saya juga merasa bersalah. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Pengawas itu juga benar, bahwa kalau kita mengajar itu tetap harus memakai buku teks, biarpun kita tidak memakai secara penuh dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada. Saya juga minta maaf telah terjadi kejadian tersebut di kelas, Bu. Begitu. Waktu bertemu dengan Pak Kepala berarti memang sudah disampaikan ya bahwa Pak Pengawas itu memang tidak nyaman atau mungkin merasa tersinggung dengan tanggapan jenengan ketika ditanya kenapa tidak pakai buku teks gitu nggih, sudah disampaikan waktu itu nggih? Iya, Bu Pengawas tahunya dari Bu Kepala Sekolah, tahunya dari Pengawas, langsung disampaikan kepada kepala sekolah setelah supervisi, Bu. Ya. Mungkin ada rencana-rencana jenengan untuk bisa nanti ke depan ketika ada supervisi lagi, pengawas bisa tersinggung atau Pak Pengawas bisa lebih menerima ada rencana pembelajaran jenengan. Nah, kalau rencana saya yang pertama yaitu tadi menjelaskan kepada kepala sekolah dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Kemudian akan memperbaiki apa yang selama ini saya lakukan, yaitu mengajar meskipun sesuai dengan kurikulum dan kita sudah tahu materi yang akan kita ajarkan, kita tetap memakai buku teks meskipun kita memanfaatkan berbagai sumber pelajaran yang ada selain buku teks. Itu berguna untuk mengantisipasi apabila kita lupa akan materi yang kita ajarkan. Seperti itu, Bu. Mungkin itu jenengan berarti menyampaikan ke Pak Kepala dulu ya. Nah, kalau untuk rencana biar hubungan baik jenengan ke Pak Pengawas, mungkin karena kesalahpahaman ini kan mungkin jadi tidak nyaman ya antara jenengan, nanti kalau ketemu Pak Pengawas selanjutnya mungkin jenengan bisa melakukan sesuatu untuk hal itu. Ini paling nanti saya pertama kan tadi ketemu sama kepala sekolah, menyampaikan masalah yang terjadi, kemudian meminta maaf, kemudian ingin memperbaiki. Nanti saya akan meminta tolong kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf saya juga kepada Bapak Pengawas atas masalah yang terjadi. Dan besok pada waktu supervisi lagi akan meminta masukan selain memakai buku teks, apa yang harus saya lakukan agar komunikasi yang terjalin antara saya dan pengawas itu lebih bagus lagi, ya, biar ada kerjasama yang kolaborasi yang sangat bagus seperti itu, Bu. Oh iya. Bagus itu Pak, semoga nanti masalahnya juga bisa selesai. Nah, amin. Waktu kemarin jenengan dipanggil oleh Pak Kepala itu, jenengan berarti sudah menyampaikan untuk bisa menyampaikan atau melanjutkan maksud
permintaan maaf jenengan kepada Pak Pengawas atau belum, Pak? Ya kemarin pas ditegur itu selain menyampaikan alasan saya juga mohon maaf apabila apa yang saya lakukan tersebut membuat pengawas tersinggung. Nah, jadi saya juga selain minta maaf kepada kepala sekolah, juga mohon bantuan kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Bapak Pengawas. Seperti itu, Bu. Oh, berarti sudah jenengan sampaikan ya kepada Pak Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan kembali ke Bapak Pengawas, mungkin ya sudah disampaikan. Ya. Oh, berarti jenengan sudah memastikan belum apa memang sudah disampaikan oleh Pak Kepala mungkin, atau jenengan sudah menanyakan apakah sudah disampaikan ke Pak Kepala, Pak Pengawas oleh Pak Kepala? Belum, Ibu. Nanti mungkin setelah pertemuan ini akan saya tanyakan apakah permintaan maaf saya kepada pengawas sudah disampaikan kepada pengawas atau belum. Nanti mungkin setelah pertemuan ini akan saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Oh iya, iya Pak. Kalau bisa rencana jenengan untuk mengkonfirmasi ke Pak Kepala itu bisa dilaksanakan, dan nantinya apa yang ada dalam yang jadi beban dengan itu bisa segera terselesaikan. Kalau misalnya nantinya sudah disampaikan, mungkin kedepannya apa yang mau jenengan lakukan untuk bisa memperbaiki yang sudah gitu tadi, Pak? Ya, kedepannya yang akan saya lakukan yang sudah terjadi, yang agar tidak terjadi lagi, mungkin akan lebih berkoordinasi dengan pengawas, Bu, sebelum supervisi. Misalnya rencana supervisinya apa, kapan, itu agar saya dapat bersiap-siap. Nah, kemudian meminta tanggapan dari pengawas, kemudian apa yang harus saya lakukan, kemudian setelah supervisi meminta evaluasi dari pengawas tersebut, Bu. Ya, mungkin berarti jenengan belum ada supervisi, mungkin jenengan menyampaikan dulu nggak RPP-nya gitu nggak, rencana-rencana jenengan, kemudian bisa disampaikan dulu apa yang menjadi sumber-sumber belajar jenengan. Nanti jadi kalau pas supervisi di kelas itu sudah tidak ada salah paham antara jenengan sama pengawas lagi ke depannya gitu, mungkin. Iya. Dari apa yang jenengan sampaikan ya Pak Agus ya. Oh iya, Bu, ya seperti itu, Bu. Jadi nanti di kelas itu tinggal terjadi kegiatan antara siswa, masalah administrasi sudah tidak perlu diperiksa lagi, tinggal melihat. Tidak perlu jadi masalah gitu nggih Pak ya, karena sebelumnya mungkin jenengan sudah menjelaskan. Nggih. Semoga dari obrolan kita ini jenengan bisa segera Pak, menemukan solusi dan melakukan yang seharusnya tadi sudah jenengan rencanakan. Dari solusi yang jenengan rencanakan tadi, jenengan sudah akan melakukan tersebut. Kemudian nanti untuk kedepannya semoga tidak ada lagi salah paham ketika ada supervisi dari pengawas. Begitu Pak Agus mungkin. Oh iya, di obrolan kita hari ini. Ya seperti itu, Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, terutama bagi saya waktu mengajar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini lagi, dan Ibu pengawas mudah-mudahan mau membimbing saya dan ketersinggungannya itu luluh menjadi lebih baik lagi. Iya, mungkin masalah komunikasi saja yang perlu dibangun dari awal ya Pak ya. Jadi tidak ada salah miskonsepsi, miscommunication nanti di tengah-tengah atau di akhirnya yang nantinya akan menimbulkan hal yang tidak enak antara jenengan dan Pak Pos atau yang lainnya mungkin.
Tapi dari obrolan kita ini ya Pak ya, walaupun ringan tapi semoga bisa jadi apa ya, solusi buat jenengan lah di masalah Amin. tersebut. Ya, terima kasih Bu. Iya, ya, sama-sama Pak Agus. Monggo Pak Anton sudah. Ya, terima kasih. Saya kira ini kasus ini bisa terjadi dalam hal situasi yang nyata. Jadi makanya saya tadi serius sekali, Wah, ya, mendengarkan. Ya, dan saya lihat tadi begitu lancar ya dengan Bu Wulan dan Pak Agus. Baik Pak, saya akan menyampaikan dari sebagai pengamat untuk tadi yang proses coaching yang kita praktekkan tadi. Yang pertama untuk yang model Tirta, yang pertama untuk penyampaian tujuan tadi sudah jelas sekali bahwa Bu Wulan membuat pertanyaan terbuka pada Pak Agus supaya Pak Agus dapat menyampaikan ya dengan jelas tujuan coaching itu. Jadi pertanyaan yang menuntun supaya Pak Agus bisa dengan terbuka menyampaikan tujuan coaching. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian juga ada pertanyaan refleksi tentang ya perasaan. Jadi bagaimana merasa tadi ketika apa ya ada kesalahpahaman dengan pengawas itu untuk tujuan ya untuk menyampaikan coaching tadi. Jadi ada masalahnya apa, hambatannya apa itu sudah digali melalui pertanyaan tujuan yang pertanyaan terbuka dan reflektif. Kemudian untuk identifikasi tadi juga sudah dengan jelas ketika terjadi dialog itu Bu Wulan menanyakan apa yang terjadi, masalahnya itu apa saja, peristiwanya disampaikan dengan jelas ketika di supervisi di kelas itu ya dengan pernyataan yang asertif, artinya Bu Wulan menyampaikan kalimat yang ikut merasakan keadaan yang sama dengan Pak Agus waktu kejadian di kelas itu bagaimana itu disampaikan itu. Kemudian juga untuk mengidentifikasi lebih lanjut apa saja masalahnya itu Bu Wulan telah menyampaikan pertanyaan eksploratif supaya Pak Agus bisa menyampaikan rencananya apa dari solusi itu yang mau dilakukan atau strateginya tadi dengan meminta pertolongan kepala sekolah, menyampaikan permintaan maaf, itu sudah disampaikan melalui identifikasi tadi ya dengan pertanyaan yang mengeksplorasi bagaimana Pak Agus mau melangkah. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah jelas dengan pertanyaan apa langkah-langkahnya. Jadi pertanyaan yang fokus pada tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu apa. Bu Wulan sudah menyampaikan, dengan Pak Agus juga sudah menjelaskan tujuan yang pertama meminta maaf melalui kepala sekolah, lalu apalagi yang sudah disampaikan. Kemudian juga pertanyaan yang menuntun pada aksi yang mau dilaksanakan ketika tujuannya itu sudah jelas, lalu aksi yang mau dilaksanakan itu melalui pertanyaan itu juga sudah disampaikan. Kemudian Pak Agus menyampaikan rencananya sampai tadi dengan bantuan kepala sekolah itu bisa berhasil, dengan juga menanyakan kembali kepada kepala sekolah apakah sudah dilaksanakan atau permintaan maaf atau dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kemudian Bu Wulan juga sudah menyampaikan umpan balik. Ya, umpan balik dengan memberikan semangat atau motivasi kata-katanya itu sehingga Pak Agus bisa menyelesaikan masalahnya. Itu. Kemudian untuk pelaksanaan tanggung jawab tadi juga sudah dijelaskan
bagaimana Pak Agus dengan jelas menyampaikan apa saja yang mau dilakukan, kemudian tindak lanjutnya ya dari umpan balik tadi, Pak Agus dari Bu Wulan, lalu Pak Agus dengan tidak mengulangi, menyiapkan buku pelajarannya juga, alasannya dengan supaya nanti tidak dalam mengajar kalau hanya mengandalkan misalnya tanpa buku teks tadi, artinya mengakomodasi permintaan dari pengawas secara positif, itu menjadi sebuah tindak lanjut, ya, kemudian itu menjadi supaya diterima oleh semua pihak, kemudian juga untuk tindak lanjutnya supaya hubungan baik, artinya hubungan baik yang tadi yang sebelumnya itu merasa tidak nyaman dengan kejadian supervisi dengan pengawas menjadi baik kembali, itu juga sudah disampaikan. Jadi sudah lengkap tahapan Tirta itu, saya kira sudah dijalankan dengan baik. Demikian komentar saya, Bu Wulan dan Pak Agus. Terima kasih.